Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba telusuri nih, masa-masa awal kehidupan Warren Buffett. Sosok yang kita kenal banget sebagai investor legendaris kan? Iya, betul. Nah, sumber kita kali ini kutipan-kutipan dari biografi The Snowball, tulisan Alice Rodrer, yang sudah Anda bagikan juga. Oke. Tujuan kita yaitu ingin paham akar pemikiran dan pendekatan bisnis plus investasinya Buffett waktu muda. Langsung dari catatan hidupnya. Sip. Jadi kita bongkar dari awal banget ya? Iya. Apa aja sih sebenarnya yang membentuk pola pikir sang Oracle of Omaha ini dari kecil? Mungkin semangat wirausahanya yang unik itu? Atau kepribadiannya yang katanya udah menarik dari dulu? Bisa jadi kombinasi banyak hal ya? Oke deh, mari kita mulai kupas satu-satu. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, keluarganya. Sumber ini kasih gambaran menarik nih soal orang tuanya. Ayahnya, Howard Buffett. Nah, ini kayaknya perannya signifikan banget ya. Oh, tentu saja. Howard itu kan pialang saham ya. Orang yang kerjaannya jual beli saham buat klien gitu. Dan dia cukup nekat loh, bikin perusahaan sendiri, Buffett Co. Itu pas masa sulit lagi ya, depresi besar 1931. Iya, betul. Di tengah masa sulit itu, selain pebisnis, dia juga politisi republik yang aktif. Malah sampai jadi anggota Kongres. Wow, oke. Jadi jelas banget ya, minat awal Warren soal bisnis itu banyak dipengaruhi ayahnya. Walaupun nanti fokus mereka agak geser sih. Tapi yang menarik, Howard ini bisa loh bangun rumah keluarga yang lebih representatif lah ya, gaya Tudor gitu, di Dundee, Omaha. Padahal itu pas depresi. Itu menunjukkan status keluarga mereka berarti ya, cukup stabil. Betul, kelas menengah yang relatif stabil dan malah terus berkembang di masa ekonomi yang lagi susah, itu kan ngasih fondasi keamanan ya. Ya, benar juga. Lalu, ibunya gimana? Leila Stahl Buffett. Sumber bilang sosoknya agak kompleks ya. Ambisius, terus peduli banget sama citra keluarga. Tepat sekali. Leila ini digambarkan punya mata setajam ujung panah, keras gitu ya. Punya keinginan kuat supaya keluarga Buffett itu tampil sebagai model ideal keluarga kelas menengah Midwestern. Harus sempurna gitu ya, di mata orang? Kurang lebih begitu. Ambisi ini kadang bikin gesekan juga di dalam keluarga. Misalnya sama aspirasi sosial Doris, kakaknya Warren, Leila anggap agak berlebihan. Oh gitu. Menariknya lagi, ada kontras gitu antara citra yang pengen dibangun Leila sama latar belakang keluarganya sendiri, keluarga Stahl, yang katanya punya beberapa riwayat kesulitan. Oh ya, misalnya apa tuh? Ya, ada cerita neneknya Warren pernah di rumah sakit jiwa, terus salah satu adik Leila nikahnya dianggap kurang pas gitu sama standarnya. Jadi, dinamika ini pasti ngasih warna sendiri lah di rumah tangga mereka. Jadi ada kombinasi ya, ambisi bisnis dari ayah dan dorongan jaga citra dari ibu. Terus Warren sendiri gimana waktu kecil? Sumber nyorot dua hal nih, sifat kompetitifnya sama ketertarikan yang luar biasa sama angka. Iya, benar. Sifat kompetitifnya kelihatan banget ya. Ada cerita dia suka menang main yoyo, terus main boloa itu loh. Oh, yang bola ditaliin ke dayung kayu itu ya? Iya, itu. Terus dia juga terobsesi ngumpulin sama ngitung. Contohnya tutup botol dari SPBU. Nah, ini unik nih. Dia kumpulin bukan buat iseng, tapi buat tahu merek minuman mana yang paling laku. Dia juga koleksi koin, perangko. Buat dia, ngitung sama nyortir itu kayak relaksasi. Sekaligus, cara dapat info gratis gitu. Dan kecintaan sama angka plus ngumpulin data ini bukan sekedar hobi anak kecil biasa loh. Ini tuh manifestasi awal dari, insting fundamentalnya Warren Buffett buat lihat nilai dalam informasi yang sering dianggap remeh orang lain. Dia heran kenapa orang lain nggak manfaatin data gratis ini gitu ya. Persis. Aktivitas kayak ngitung tutup botol ini sebenarnya jadi fondasi cara berpikir kuantitatif dia yang nanti penting banget buat investasinya. Mencari nilai yang kelewat sama pasar. Insting itu cepet banget dia terapin ke bisnis beneran ya. Ada cerita menarik soal pelajaran bisnis pertamanya pas jualan kacang sama minuman soda di stadion bisbol, gara-gara kancing kampanye Wendell Willkie. Ah, iya cerita itu. Willkie kan calon presiden Republik waktu itu ya? Betul. Nah, manajer stadion nyuruh Warren lepas kancing itu. Takut nyinggung pendukung Roosevelt dari Demokrat. Masuk akal sih. Warren masukin kancingnya ke kantong celemek. Tapi beberapa koin receh hasil jualan nyangkut di penitinya. Waduh. Pas setor uang, manajernya nyuruh numpain semua isi kantong, termasuk kancing sama koin yang nyangkut itu. Terus disapu gitu aja. Kata Buffett, itu pengantar saya ke bisnis 101. Wah, pelajaran mahal ya meskipun cuma recehan. Iya,
pelajaran nyata gimana politik bisa ngaruh ke bisnis dan gimana rugi finansial. Sekecil apapun, bisa kejadian gitu aja. Dan ketertarikannya ke pasar saham juga muncul dini banget kan. Sumber bilang dia sering main ke kantor ayahnya, terus ke kantor pialang Harris Upham Co. juga. Dia bahkan seneng nandain papan katanya. Iya, nandain papan itu maksudnya dia dibolehin nulis harga-harga saham terbaru di papan tulis gede di kantor pialang. Biasanya Sabtu pagi, pas pasar depresi masih buka sebentar. Oh, jadi dia nyerap atmosfer pasar langsung ya? Betul, cara dia nyerap bahasa sama ritme pasar lah. Dia juga sering makan siang sama paman-pamannya kan, yang pandangannya beda-beda soal pasar. Ya, Paman Frank yang pesimis versus Paman John ya. Nah itu, dia nikmatin jadi pusat perhatian dan nyerap berbagai sudut pandang. Pengalaman formatif lain yang penting banget kayaknya pas dia ke New York umur 10 tahun sama ayahnya. Dia punya tujuan spesifik banget buat perjalanan itu. Betul sekali. Dia nggak cuma ngikut ayahnya, dia udah punya daftar tempat yang wajib dikunjungi. Apa aja tuh? Scott Stamp and Coin Company. Kan dia hobi koleksi perangko sama koin. Terus Lionel Train Company, kereta mainan yang lagi ngetren waktu itu. Dan tentu saja New York Stock Exchange, NYSE, jantungnya keuangan Amerika. Dan puncaknya ketemu Sydney Weinberg ya, dari Goldman Sachs. Nah, itu dia. Momen puncaknya itu. Ayahnya berhasil ngatur pertemuan sama Sydney Weinberg, mitra senior di Goldman Sachs. Salah satu orang paling berpengaruh di Wall Street waktu itu. Itu pasti luar biasa ya buat anak umur 10 tahun. Banget. Coba bayangin, anak umur 10 tahun yang udah segitu tertariknya sama saham, ketemu langsung sama raksasa Wall Street. Dan katanya, Weinberg nggak cuma ketemu, tapi nepuk pundak Warren terus nanya, saham apa yang kamu suka, nak? Wah, Itu bukan sekedar pertemuan biasa. Itu validasi yang kuat banget dari figur otoritas di bidang yang dia minati. Pasti bikin kepercayaan dirinya meroket di usia segitu muda. selain pengalaman langsung, buku juga ngaruh banget ya. Ada satu buku judulnya 1000 Ways to Make $1,000. Iya, buku itu isinya ide bisnis praktis. Dan ide yang paling narik perhatian dia itu soal mesin timbang koin. Logikanya gimana tuh? Simple aja, kalau dia sendiri aja mau nimbang berat badan berkali-kali sehari, kalau ada kesempatan, pasti orang lain juga mau bayar sepeser buat nimbang. Masuk akal juga ya. Iya kan? Ini contoh bagus gimana dia bisa lihat peluang bisnis dari ngamatin perilaku manusia yang sederhana, termasuk perilakunya sendiri. Terus, hidupnya berubah cukup drastis nih pas ayahnya kepilih jadi anggota Kongres. Keluarga pindah ke Washington, D.C. Gimana dia adaptasi di sana? Katanya awalnya agak susah ya? Betul. Di SMP Alice Deal Junior High, dia ketemu anak-anak diplomat kalangan elit Washington lah, yang secara sosial jauh lebih luas dari dia. Dia jadi kikuk gitu ya? Iya, dia kesulitan bergaul. Sisi humorisnya sempat redup, malah masuk fase pemberontakan gitu. Sengaja main catur pas guru lagi ngajar, pernah juga ngebelah bola golf di kelas sampai cairannya muncrat ke langit-langit. Wah, nekat juga. Bahkan pernah coba kabur sama teman-temannya ke Hershey, Pennsylvania. Pengen jadi caddy golf katanya, tapi gagal total. Tapi menariknya nih, di tengah kesulitan sosial itu, dia malah sukses besar di hal lain, nganter koran. Ini nunjukin sisi lain dia ya. Ini kontras yang menarik banget. Di satu sisi dia susah adaptasi sosial, tapi di sisi lain kecerdasan sistematisnya jalan banget. Maksudnya gimana tuh? Dia bikin sistem nganter koran yang efisien banget. Ngelipet korannya pakai cara tertentu, terus dilempar dengan akurat ke depan pintu apartemen dari jauh. Keren. Dia berhasil dapat rute prestisius, The Westchester, yang biasanya dipegang orang dewasa. Dia nikmatin kompetisi sama dirinya sendiri, biar makin efisien. Jiwa kompetitifnya keluar lagi ya? Betul. Periode ini juga ada fase singkat dia nyuri bola golf dari toko Sears. Jadi kelihatan kompleksitas perilakunya pas remaja. Dan di periode DC ini juga pengaruh buku Dale Carnegie mulai kerasa kuat ya. Dia sadar perlu pendekatan sistematis, nggak cuma buat bisnis tapi juga buat gaul.
Nah, ini bagian yang khas Buffett banget. Dia nggak cuma baca How to Win Friends and Influence People. Terus ngapain? Dia bikin semacam analisis statistik pribadi dari prinsip-prinsip Carnegie. Dia secara sadar nyoba nerapin saran Carnegie, kayak ngasih perhatian tulus ke orang lain, terus dia bandingin hasilnya sama pas dia cuek atau nggak enak. Serius dia ngelakuin itu? Iya, dia catat mana yang berhasil. Dan dia nyimpulin, oh aturan Carnegie ini emang efektif. Pendekatan analitis yang sama dia pakai buat urusan pertemanan. Luar biasa kan? Gila, analitis banget ya orangnya. Dan tentu aja, jiwa bisnisnya nggak mati di DC. Dia mulai usaha mesin pinball. Iya, sama temennya Don dan Lee, idenya cemerlang banget, naruh mesin pinball bekas di tempat pangkas rambut. Lokasi yang belum kepikiran sama orang lain. Wah, out of the box ya? Betul. Mereka namain operasi kecil mereka Mr. Wilson, biar kedengeran lebih pro. Malam pertama, mesin pertama mereka dapat $4 nikel. Lumayan tuh. Keuntungan pertama $25 langsung dipakai buat beli mesin bekas lagi. Nah, disinilah dia lihat langsung keajaiban modal bergulung, kekuatan compounding. Uang menghasilkan uang lagi ya? Persis. Uang yang kamu hasilkan mulai menghasilkan uangnya sendiri, tumbuh makin cepat. Bahkan cara mereka bagi hasil sama tukang cukurnya, satu bagi, yang lain milih, itu udah nunjukin pemikiran strategisnya yang tajam. Selain pinball, dia juga nyoba peruntungan di pacuan kuda ya? Lagi-lagi pendekatannya nggak biasa. Iya, sama temennya yang lain, Bob Russell. Dia bikin dan jual lembar tips pacuan kuda namanya Stable Boy Selections. Bukan sekedar nebak ya? Bukan, dia gabungin kemampuannya ngumpulin info dari arena pacuan sama hitung-hitungan matematis, handicapen. Dia fokus ke data kuantitatif, nyebut dirinya speed guy. Dari sini dia dapat pelajaran juga. Dapat banget. Dia bikin 2 aturan pacuan kuda versinya. Pertama, nggak ada yang pulang abis balapan pertama, orang pasti pengen lanjut. Kedua, nggak harus nyoba menang lagi pakai cara yang sama persis pas kalah. Dia mulai lihat pola perilaku dan psikologi yang mirip antara pacuan kuda sama pasar saham. Menarik ya. Habis SMA, dia masuk kuliah. Tapi katanya agak ogah-ogahan ya. Dia diterima di Wharton School University of Pennsylvania. Betul, dia ngerasa kuliah malah bakal ngelambatin bisnisnya yang udah jalan dan ngasilin duit. Pengalaman di Penn ternyata kurang cocok juga buat dia. Kenapa tuh? Secara sosial, dia ngerasa nggak pas sama budaya pesta di sana. Sempat nyoba olahraga dayung, tapi sadar nggak suka olahraga tim. Terus ada kekecewaan juga pas Presiden Truman menang pemilu 1948. Artinya ayahnya gagal kepilih lagi ke Kongres. Ditambah kabar duka Paman Frank ya? Iya, Paman Frank meninggal. Dan di surat wasiatnya ternyata cuma ninggalin obligasi pemerintah. Aman sih, tapi nggak berkembang. Ini kayaknya ngasih pelajaran juga buat Warren. Akhirnya dia pindah ya? Ke University of Nebraska. Betul. Di sana kayaknya dia lebih nemu lingkungan yang pas. Dia lebih cocok sama beberapa dosen, terutama profesor akuntansi namanya Ray DeLaune. Dia ambil banyak kuliah akuntansi di sana ya? Banyak banget. Bisnis bola golf bekasnya juga dihidupin lagi. Malah pakai teman dari Penn buat jadi distributor di Pantai Timur. Di masa ini juga dia mulai short selling. Jual saham yang dia prediksi bakal turun harganya. Iya, dia lakuin itu ke saham produsen mobil Kaiser-Frazer yang emang lagi anjlok kinerjanya. Ini nunjukin dia udah berani ambil posisi jual di pasar. Keengganan dia kuliah formal sama keputusannya pindah ini benar-benar nunjukin fokusnya yang luar biasa ke tujuan finansial ya. Dia lebih milih belajar yang menurut dia praktis. Persis, dan penolakan dari Harvard Business School setelah lulus dari Nebraska itu jadi momen penting lagi. Ditolak Harvard, wah pasti kecewa ya. Iya, cukup mengejutkan dan mengecewakan buat dia waktu itu. Tapi sering kan penolakan malah buka pintu lain. Nah, gagal masuk Harvard ini bikin dia nyari alternatif. Dan dia nemu buku legendaris karya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Dan buku itu mengubah segalanya. Bisa dibilang gitu, Buffett langsung terpukau sama pendekatan Graham. Yang rasional, matematis, basisnya data, sistematis banget buat investasi. Cari saham yang harganya jauh di bawah nilai intrinsiknya. Cocok banget sama cara pikir Buffett ya. Banget. Begitu tahu Graham ngajar di Columbia Business School di New York, dia langsung daftar. Dan kali ini diterima. Akhirnya ketemu mentor yang pas ya. Iya. Di Columbia dia nggak cuma belajar dari Graham, tapi juga ketemu pengikut Graham lainnya kayak Walter Schloss. Yang mikirnya mirip dia, soal susahnya cari duit dan gampangnya kehilangan duit.
Ketemu Bill Dwayne juga, yang nanti jadi teman dekat dan investor sukses juga. Gimana sih pengalaman belajar langsung dari Ben Graham? Katanya gaya ngajarnya unik. Unik banget. Graham suka pakai ironi, pertanyaan berpasangan buat nantang asumsi mahasiswa. Terus studi kasus perusahaan A vs B, yang ternyata perusahaan yang sama di waktu beda buat nunjukin gimana persepsi pasar berubah. Oh, gitu caranya. Iya, ada juga konsep kebenaran kelas 1, fakta absolut, vs kelas 2 berdasarkan keyakinan pasar, penekanannya ke disiplin, margin of safety, beli dengan diskon gede dari nilai intrinsik sama pentingnya ngendaliin psikologi pas investasi. Itu nancep banget di Buffett. Dia benar-benar nemu guru intelektualnya. Di tengah sibuk belajar investasi, urusan pribadi juga jalan nih. Dia mulai deketin Susan Thompson, yang nanti jadi istrinya. Prosesnya nggak mulus nih. Awalnya Susi, panggilannya, nggak terlalu ngerespon. Terus strategi Buffett gimana? Dia deketin orang tuanya Susi, terutama ayahnya, Dr. Bill Doc Thompson. Tokoh terpandang di Omaha, psikolog dan dosen. Kebetulan teman ayahnya Warren juga. Oh, lewat jalur orang tua ya? Iya, dan Doc Thompson ini suka banget sama Warren. Dia aktif ngendorong Suzy ke arah Warren. Jadi ada kompleksitas ya di hubungan awal mereka, ada campur tangan figur ayah. Menarik ya, sisi lain Buffett yang nggak melulu analitis. Kelihatan sisi manusianya. Mungkin agak rentan juga ya. Dan faktor eksternal kayak dukungan ayah Suzy ternyata penting. Betul. Setelah lulus dari Columbia, nilainya paling tinggi di kelas Graham loh. Dia berharap bisa langsung kerja di firma Graham Newman. Tapi Graham belum nerima dia waktu itu. Jadi dia balik lagi ke Omaha dulu. Iya, balik ke Omaha kerja di firma pialang ayahnya, Buffett Falk. Tapi dia ngerasa nggak nyaman jadi pialang saham. Dia bilang kayak preskripsionis. Cuma ngasih resep saham gitu ya, tanpa diagnosis mendalam. Persis. Dia terus cari ide investasi sendiri dari buku tebel Graham and Dodd. Di masa ini juga dia ngalamin rugi bisnis pertama yang lumayan kerasa. $2.000 dari investasi pompa bensin Texaco. Pelajaran penting soal risiko rugi nyata ya. Banget. Nggak lama setelah balik ke Omaha, tahun 1952, dia nikah sama Susi. Akhirnya kesempatan yang ditunggu datang ya. Tahun 1954, dia diterima kerja di Graham Newman di New York. Wah, dia antusias banget. Sampai datang sebulan lebih awal dari jadwal. Di sana dia benar-benar nyelam ke analisis investasi ala Graham. Belajar kasus arbitrase, likuidasi, operasi perusahaan dari dalam. Tapi nggak lama ya di sana. Relatif singkat. Graham sendiri mulai berubah setelah ngalamin tragedi pribadi. Anaknya meninggal. Dia mulai mikir pensiun. Dan ini yang bikin Buffett ambil keputusan besar lagi ya. Tahun 1956, umur 25, dia keluar dari Graham Newman, balik ke Omaha, mulai bisnis investasi sendiri. Gila, berani banget. Sangat berani. Dan sangat gak biasa buat masa itu. Ninggalin Wall Street, ninggalin mentornya, buat balik ke kota kelahirannya yang sepi dari hiruk-pikuk investasi. Dia mulai Buffett Associates Limited, ya? Betul. Modal awalnya cuma $105.100. Dikumpulin dari 7 mitra. Keluarga dekat sama beberapa teman yang percaya banget sama dia. Dia jadi fidusia. Artinya dia punya kewajiban hukum dan etika tertinggi ya buat ngelola dana itu demi kepentingan mitranya. Tepat. Bukan buat dirinya sendiri. Dia kerja dari rumah. Ruang kerjanya kecil, masuknya lewat kamar tidur. Hemat banget. Terus dia bikin kemitraan lain, BCLT. Keputusan balik ke Omaha ini nunjukin PD-nya dia sama kemampuannya. Dan pentingnya kepercayaan buat modal bisnisnya. Dan dia langsung nerapin strategi Graham ya, cari perusahaan murah berdasarkan aset. Seringkali caranya nggak terduga. Contohnya kasus National American Insurance, perusahaan asuransi lokal di Omaha. Dia diam-diam ngumpulin sahamnya, marah pakai proksi orang lain yang bertindak atas namanya, biar nggak ketahuan pasar. Namanya Dan Moenen. Buat ngeingin kolega ayahnya ya. Iya, yang juga ngincer perusahaan itu. Akhirnya dia berhasil ambil alih kendali, dia juga udah lihat potensi Geico dari zaman kuliah. Dia sering pakai proksi lain, kayak Dan Kawin di New York, buat eksekusi idenya diam-diam. Reputasinya mulai kebangun ya di Omaha. Mulai kebangun sebagai investor cerdas. Tapi ya gitu, ada juga yang skeptis. Dia bahkan ditolak pas daftar jadi anggota penuh di Omaha Country Club yang bergengsi itu. Wah, masa sih? Iya. Lalu datang deh pertemuan yang ngubah arah sejarah investasinya. Tahun 1959, dia dikenalin sama Charlie Munger. Nah itu dia, pasangan legendaris.
Mereka dikenalin sama Dr. Edwin Davis, dokter terkemuka di Omaha. Meskipun latar belakang keluarga mereka beda ya. Munger dari keluarga terpandang di hukum dan akademis. Buffett dari keluarga pedagang. Tapi koneksi intelektualnya langsung nyambung. Munger waktu itu pengacara ya? Iya, pengacara sukses. Tapi juga minat banget sama investasi. Dia kagum banget sama dalamnya pengetahuan dan cara mikir Buffett. Ini awal dari kemitraan legendaris yang saling ngelengkapin itu. Gimana Munger ngelengkapin Buffett? Munger itu katalisator penting banget. Pengetahuannya luas di banyak bidang, nggak cuma keuangan. Dia dorong Buffett buat mikir lebih luas. Nggak cuma cari perusahaan murah kayak puntung cerutu, warisan Graham ya? Persis. Munger nekenin pentingnya beli bisnis yang kualitasnya hebat, manajemennya bagus, meskipun harganya nggak semurah metode puntung cerutu. Ini pengaruh gede banget. Selain Munger, ada pengalaman investasi awal lain yang ngebentuk dia banget ya? Sanborn Map sama Dempster Mill. Iya, pertarungan di Sanborn Map Company tahun 1960. Dia sebagai pemegang saham minoritas berhasil maksa manajemen buat buka nilai portofolio investasi perusahaan yang disembunyiin. Itu ngasih pelajaran soal aktivisme investor. Terus pas pasar jatuh tahun 1962, Nah, itu kesempatan emas dia buat nerapin prinsip Graham. Serakah saat orang lain takut. Dia borong banyak saham bagus pas harganya diskon. pengalaman sama Dempster Mill gimana? Perusahaan kincir angin itu. Itu juga penting banget. Dia beli karena murah banget berdasarkan nilai buku asetnya. Terus dia ambil alih manajemen. Dia rekrut manajer hebat namanya Harry Baltel yang motong biaya gila-gilaan. Tapi dia dapat pelajaran lainnya dari situ. Iya, dia sadar betapa susah dan gak enaknya ngelola bisnis yang dasarnya emang jelek. Meskipun belinya murah. Akhirnya Dempster dijual. Pelajaran utamanya? Mending beli bisnis bagus harga wajar daripada bisnis biasa aja harga murah. Dan pentingnya tetap di lingkaran kompetensi kita. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan awal Buffett ini, kelihatan jelas ya, fondasi suksesnya mulai kebentuk. Tepat sekali. Kita lihat pengaruh keluarga yang kompleks itu. Terus obsesi awalnya sama angka dan sistem yang jadi dasar analisisnya. Pembelajaran penting dari mentor kayak Ben Graham, bahkan dari pengalaman praktis Dale Carnegie. Dan tentu aja pertemuan transformatif sama Charlie Munger. Prinsip-prinsip intinya udah mulai kelihatan ya. Udah, nilai intrinsik, margin keamanan, pentingnya rasionalitas, ngelola psikologi, itu udah tertanam kuat. Keputusannya yang nekat balik ke Omaha dan bangun model kemitraan berbasis kepercayaan juga jadi ciri khas banget. Ini perpaduan unik antara rasionalitas kuantitatif yang ekstrim sama sifat-sifat pribadi dan relasi yang dia bangun. Nah, bagi Anda yang nyimak nih, kisah awal ini nunjukin gimana serangkaian pengalaman formatif ini, kecerdasan yang terus diasah lewat praktek, belajar dari salah kayak investasi pompa bensin, atau rumitnya ngurus Dempster Mill, sama kemampuan luar biasa bangun dan jaga kepercayaan, itu jadi benih sukses finansialnya yang fenomenal nanti. Ini bukan cerita untung-untungan semata ya. Bukan. Ini hasil dari fokus yang intens, belajar terus-menerus, dan berani ambil jalan yang beda dari kebanyakan orang. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, mungkin ada satu hal nih yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Dari sekian banyak faktor di masa awal Buffett nih, obsesinya sama angka, pengaruh Carnegie buat gaul, kerangka rasional Graham, atau kemampuannya bangun lingkaran kepercayaan yang erat, faktor mana sih yang menurut Anda paling krusial ngebentuk jalannya jadi Oracle of Omaha? Pertanyaan bagus tuh. Sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.